Kamera udah kamera? Kamera? Udah. Oh udah itu. Jadi ada ritik-ritiknya nih kalau umpamanya apa salah ritik. Nah, enggak gini Pak, ini rekam hanya Oh. untuk rekaman kita aja, Ya. dokumentasi. Nanti kalau misalnya mau ditayangin di YouTube, Bapak sedia, ada yang mau diedit, silakan, bebas Pak. Iya. Nanti sebelum tayangin YouTube, Bapak harus nonton lagi. Nah, Alhamdulillah, kita kedatangan guru karate ya, Sensei. Sensei. Waduh, kita pernah dialog di TikTok sekali atau 2 kali waktu itu Pak ya? dua. Kalau Enggak, sama sama saya, sama beliau saya. dari zaman Zoom. Oh, dari zaman Zoom. Dari zaman Zoom. Dia udah karena saya pernah buka muka saya. Oh, kita waktu di TikTok saya nggak ngeliat mukanya Pak Robert ya? Saya kan ada 3 TikTok yang sudah bisa buka ini, itu yang hilang. Nah ini kan belum bisa buka apa? Karena belum 1000. Yang sudah bisa hilang malah. Karena saya bikin baru. Kalau ini sudah belum sampai 1000 juga nih. Karena saya berapa bulan ini saya stop dulu karena Jadi, mau menghadapi Tiap Filipina. malam Pak Robert masih masuk TikTok. Hampir 1 bulan ini saya karena saya kan mau ujian itu di Filipina itu. Nah, saya stop aja dulu. Nah, Tapi saya dari semua orang Kristen ya Pak ya, Ya. yang pernah dialog sama saya terkesan dengan Pak Robert. Makanya saya undang Pak Robert berkali-kali ke sini. Terkesan kenapa? Karena Pak Robert ini yang menggambarkan benar-benar orang Kristen. Artinya imannya kuat, tapi juga dijaga adabnya. Jadi Pak Robert ini orang Kristen yang tahu adab gitu. Ya, kan keyakinan kan kita masing-masing Pak ya. Betul, Tapi kan bukan berarti kita nggak bisa berteman. betul. Ya kan, teman saya masih banyak yang Kristen. Bahkan customer saya masih Kristen semua Pak. Betul. Supplier saya juga Kristen. Ya, tapi nggak ada masalah, kita berteman gitu. Betul. Pak Robert ini, saya baru ngeliat orang Kristen yang jaga adab. Di TikTok, padahal kita ketemu baru sekali, Iya, 2 kali Pak ya? 2 kali. 2 kali, iya. Langsung diundang. Iya, karena seperti Pak Robert ini yang bisa diajak berdialog. Iya. Bukan berarti kita dialog mau menjatuhkan siapa-siapa, enggak. Kita hanya, ya tukar pikiran lah gitu. Saya di Zoom itu sampai pagi, sampai jam 9. Saya udah mau tidur, masih juga Masih diajak-ajak. diajak terus. Nah, Seperti siapa itu, Mas Budi ya. Mas Budi, dia juga anak tentara kan. Jadi berarti udah berapa lama Pak di TikTok Pak? TikTok ya pas abis Zoom itu. Oh, setelah Zoom ya? Setelah Zoom kan TikTok. Sebelumnya juga ada apa? Pak VN itu. StreamYard. VN itu. Oh, lewat VN, di WhatsApp. Itu hang terus saya punya karena banyak sekali kan. Terlalu banyak, terlalu gede filenya. Nah, kalau menurut Pak Robert, dialog lewat TikTok itu menurut Pak Robert gimana? Apakah bagus? Apakah ada yang harus di... Kalau di TikTok ya memang bagus, tapi dia terbatas itunya ya. Terbatas pesertanya ya. Kalau di Zoom itu kan dia Bisa banyak. bisa banyak. Cuma itu yang saya lihat. Iya, iya. Kalau saya lebih seneng ada depan begini, Pak. Oh ya boleh. Karena ada bukti-bukti fisik yang bisa dilihat. Iya. Kalau di Zoom kan susah ngasih lihat Iya, ya. betul. Kalau di StreamYard juga bisa tapi nggak efektif gitu loh. Maksudnya Iya. kurang gimana ya. Makanya saya kalau ajak dialog pendeta-pendeta, mendingan kita ketemuan. Saya bilang gitu. Betul. Kita ketemuan itu kan bukan cari musuh, kita kan cari temen. Kita ngobrol enak, ada bukti fisik, saling baca. Jadi habis dialog pun kita masih bisa ngopi bareng, makan bareng, masih bisa berteman gitu. Saya kurang suka di TikTok Pak, kenapa Pak? Satu, kameranya kecil banget. Udah gitu mirror lagi. Tulisnya terbalik. Udah gitu kalau ngomong juga gimana, nggak ada aturan, kayak nggak ada aturan. Ya betul. Ngomongnya jadi saling saling timpa gitu Pak. Betul. Nah ini mudah-mudahan Pak, kita ngobrol sekarang ini bisa menjadi manfaat buat yang nonton. Betul. Jadi bukan kita mau saling apa gitu ya. Tapi kalau orang menonton kan orang yang bisa mengambil pelajarannya gitu. Betul. Itu Pak, makanya itulah kenapa saya undang Pak Robert, senang sekali Pak Robert akhirnya bisa datang ke sini. Makanya saya langsung panggil muridnya, biar masih bisa diakuin muridnya. Masih tetap. Iya. Jadi Pak Robert ini dari kecil sudah ke gereja. Memang lahirnya memang Dalam keluarga Kristen. keluarga Kristen. Dari kecil GPIB Pak? Atau pernah pindah-pindah? Ya Protesan ya. GPIB itu kan
itu di apa dia secara seluruh suku ada di situ ya. Nah ada juga kan gereja kesukuan seperti gereja Batak itu apa? HKBP. HKBP. Kalau di Manado Gemim. Gemim ya. Di apa di Timor NTT Gemit. Gemit. Kalau di Papua dia malah itu apa? GKI ya. GKI. Gereja Kristen Indonesia ada apa dia gitu. Belakangnya. Itu saya lihat di sana hampir semua itu. GKI ya. Dari Manado aslinya? Ya dari Manado. Oh asli Manado. Nah, berarti tapi keluarga lah- besar semua Kristen. Ya Kristen. Lahirnya di Jakarta. Loh, Pak Robert ini keturunan Chinese kan? Atau bukan? Minahasa. Minahasa. Oh. Minahasa kan kayak Saya pikir Chinese loh. Oh jadi nggak ada daerah Chinese-nya? kalau cerita budaya apa sejarah Minahasa ya apa leluhurnya ya dari Tiongkok. provinsi Yunan ya, provinsi Yunan. Yang saya dengar Mongol atau antara Ras Mongol. itu. Oh, orang tua atau kakek Pak Robert nggak ada yang dari orang Chinese? Nah, ada kita Minahasa. Minahasa tuh sama Chinese, mirip. Mirip. Saya baru mau nanya tadi saya apa? Minahasa ya. Kalau saya kan setan Pak. Tapi saya lahir di Jakarta. Oh lahir di Jakarta. Oh berarti dari Manado orang tua udah pindah ke sini udah lama ya? So, kebetulan orang tua saya tentara dulu kan. Oh Dia pindah. habis operasi RMS, kemudian Karung Sakar, baru DITI. Tahun 50-an tuh mereka 50-an. masuk Jakarta 50-an. Nah, kemudian jadi bergabung sama Siliwangi itu kan. Ini setara juga sama bapak saya. Jadi apa RMS, terus DIPI, nah, 58 masuk Jakarta bapak saya. Oh, Anaknya lahir di Jakarta semua makanya. dari mana itu? Dulu waktu zaman mudanya tentara pelajar Purwokerto. Nah, terus kan setelah perang usai tahun-tahun 50-an lah, pemerintah nawarin mau terus di bidang militer atau polisi atau sipil sekolah. Bapak saya nerusin militer. Militer, ya? Makanya masih berangkat tuh kemana-mana. Sampai nanti tahun 58 tugas ke Jakarta. Bapak saya 50 masuk, habis RMS, Karung Sakar, DITI, pensiun di situ. Ya. Ilmu syahadat Ini gue lagi jawab si Suci nih. Nanti aja jam 7 lah kan janjiannya jam 7. nanti jam 7 ya. Iya iya. Janji jam 7 hari gini udah datang. Jadi tadi peluk-pelukan dong sama saya. Oh, cium tangan. Nangis saya. Kenapa nggak cium kaki? Aduh, suaranya dia ini Ustadz Unggul nih. Nangis saya mukanya gagah bener tuh. Orang mau cium kaki gitu. Ya, jadi kalau GPIB kan ini Pak ya, kelompoknya masuk kelompok Trinitarian ya Pak ya? Ya, Trinitarian. lihat Iya dong. Trinitas ya. Trinitas kan. Iya. Trinitas itu kan doktrinnya. Kelompoknya disebutkan Trinitarian gitu Nah, kan. Trinitarian ya. Iya. Jadi Pak Robert udah ngelotok banget dong ya soal Trinitas ya. Ya, enggak juga sih, tapi paham lah ya. Paham. Iya, iya. Masalah Trinitas. Gimana Pak? Jadi Pak, apa yang mau kita bicarakan nih Pak? Ya terserah Bapak mau Trinitas, mau Yesus, mau kalau saya yang saya mampu saya akan jawab. Pak Robert kalau udah mau nanya juga jangan sungkan-sungkan loh Pak. Mau tanya apa silakan. Kebanyakan saya bertanya, ditanya, menjawab. Karena udah senior kali ya. Jadi Bukan. maunya cuma ditanya ya. Bukan mungkin kalau mau nanya tentang Islam kan saya belum terlalu luas, belum. Bapak nggak ada tertarik sama Islam? Ya sampai saat ini ya saya masih yakin sama. Bukan, maksudnya iman Bapak tetap Kristen, tapi Bapak nggak ada ketertarikan tentang Islam gitu. Kalau ketertarikannya ini mungkin ya sebatas kemanusiaannya ya. Kemanusiaan. Nah, itu saya banyak ditolong oleh orang Islam. Alhamdulillah. Itu jadi Kan Pak Robert tahu bahwa kita orang Islam, kita juga mengimani Nabi Isa alaihissalam. betul. Ya kan? Bahkan kita kalau menyebut Yesus pun kita harus tambahin alaihi salam. Semoga damai besertanya. Kita nyebut Yesus loh padahal ya. Karena buat kita yang disebut Yesus atau Nabi Isa alaihissalam tuh
orangnya sama sebenarnya. Oh begitu ya. Kalau menurut Pak Robert sama apa beda orangnya? Ya saya sudah berkali-kali, saya harus konsekuen ya. Iya. Di Zoom pun saya bilang, menurut saya beda itu aja. Orangnya beda. Orangnya beda. Bedanya karena karakternya atau karena perspektifnya dari orang Kristen dan Islam, Pak? Perspektif ya. Perspektif. Nah, Tapi kan perspektif, begini, Pak. kemudian- Contoh misalnya. Hmm. Pak Robert dan saya sama-sama kenal Oh. Pak Unggul misalnya. Iya, iya. Tapi Pak Robert di Jakarta misalnya, saya di Bali misalnya. Kita sama-sama mengenal satu sosok yang sama, tapi Pak Robert menceritakan dia dengan cerita A, saya kenal dia, saya menceritakan dengan kisah B. Bisa begitu nggak Pak kira-kira, Pak? Bisa jadi. Bisa jadi kan? Itu ya. Kan kalau Yesus dan Isa kan walaupun ceritanya di dalam Bible dan Quran ceritanya sedikit berbeda, tapi kan sama-sama lahir dari seorang perawan suci. Betul. Kita juga mengimani. Terus kemudian Yesus atau Isa kan sama-sama juga bisa menyembuhkan orang sakit, Iya. ya kan? Bisa membangkitkan orang mati bahkan. Iya, iya. Terus yang membedakan kan mungkin kisah lahirnya. Betul. Terus yang membedakan lagi kisahnya di Kristen Yesus disalibkan, di Islam kita tidak mengaku disalibkan. Itu kan hanya kisah yang berbeda, Pak. Betul, betul. Tapi apakah dari kisah yang berbeda tuh harus orang yang berbeda gitu? Ya, kalau saya tetap berpegang bahwa karena kisahnya berbeda ya. Kemudian kalau kita lihat dari perspektif Muslim, di Al-Quran itu kan Nabi Isa itu dia lahir dari perawan Maryam, itu aja Ya, sudah. ya. Itu perbedaan. Maryam sama Maria sama nggak, Pak? Kalau di Bible Maryam itu adalah saudaranya Harun sama Musa kan. Keturunannya. Itu yang Di mana di Bible? di Bible kan Keturunan. saudaranya Harun, adiknya kan Oh, bukan. Maryam. Saya luruskan, Pak. Nah ya. Kalau yang saudaranya Harun dan Musa itu namanya bukan Maryam. Miriam. Oh Maryam ya, Maryam. Miriam. Iya. Kalau Maryam juga di Islam kita juga menganggapnya keturunan Harun juga. Di dalam Bible juga keturunan Harun. Karena Maria yang di Bible itu adalah kerabatnya Elizabeth, istrinya Zakaria. Elizabeth ini keturunan dari Harun juga. Jadi kalau Elizabeth keturunan Harun, Elizabeth dan Maria ini kerabat, berarti Maria juga keturunan Harun sebenarnya. Di Bible tuh Pak, di Lukas tuh ada tuh. Di Bible yang setahu saya Maria itu ada dari keturunan Eli ya, Eli. Dari Yehuda ya. Dari Maria itu. Yehuda melalui Daud. Daud, Ya. Eli ya. Bapaknya kan. Oke. Yang di Eli. Itu Lukas dari- Eli, dari- yang dari di Lukas tu- Eli, yang di dari- Matius Yakob, Dari turunan Yehuda ya. Nathan. Atau Nathan atau apa namanya? Nah, kalau kita baca di Lukas, Pak, Maria itu kan kerabatnya Elizabeth. Coba kita baca nih, Pak ya. Di Lukas 1 kalau nggak salah, Pak. Ke satu ya. Oh, Lukas 1 ayat 36, Pak nih. Dan sesungguhnya Oh, Elizabeth Lukas sanakmu itu. Nah, nih. Nih. Di sini ada 36 ya. 36. Sanak itu kan kerabat. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 Ya. bagi dia yang disebut mandul itu. Ya. Berarti kalau sanak apa, Pak itu? Kan berarti kan Sanak bisa keluarga. dibilang keluarga, bisa dibilang teman ya, Oh, enggak, teman bukan, atau Pak. seangkatan gitu, kira-kira gitu. Keluarga, Pak, dia masuknya kalau sanak itu. Kalau ada Bible, Pak, yang menulis Maria dengan nama Maryam, gimana, Pak? Nah itu kalau memang mungkin terjemahan aja itu ya yang. Tapi yang menerjemahkan berarti menganggapnya Maria dan Maryam sama nggak, Pak, kalau begitu? Ya sepengetahuan saya Maria dan Maryam itu beda. Sebab Maria itu dari Yehuda, sedangkan Maryam atau Maryam ya itu dari Lewi ya. Nah, itu tapi sanak tuh Elizabeth sama Maria. Mungkin bisa dibilang sanak antara Yehuda dan Lewi itu kan mereka kakak adik. Bersaudara.
Jadi saudara dari atasnya Dari gitu. atas, dari Yakub ya, anak-anak Yakub. Sebenarnya nggak begitu sih Pak. Kalau Nah. nah ini saya punya nih Bible nih Pak. Disebutnya Maryam nih. Maryam. Ya. Jadi ada Maryam, ada Maria. Hmm. Begitu juga tadi kita bicara tentang Yesus dan Isa. Ini Pak, ada Bible bunyinya begini. Nah, ini kita tukar-tukaran informasi nih Pak. Iya. Kata Injil atau kabar baik dipergunakan oleh Yesus Sang Mesias dalam kurung siapa tuh Pak? Isa Al-Masih. Al-Masih. Berarti ini orang yang sama atau orang yang beda kalau begini? Mungkin begini, Injil itu kan sudah masuk di abad-abad 1, abad 2 ya, ke negeri Timur Tengah ya. Timur Tengah khususnya di daerah Syria dan sampai ke Arab lah. Mesir lah ya. Nah itu mungkin mereka penyebutannya Isa, tapi dalam arti yang mereka adalah Yesus itu yang maksudnya, yang anak Maria keturunan Daud itu. Ya. Berarti ada kemungkinan Yesus dan Isa itu sebenarnya orang yang sama. Cuman diceritakan berbeda dari kalangan Kristen dan kalangan Islam diceritakannya berbeda. Gitu. Bisa. Tapi kalau kita mau lihat ibunya, kalau dari menurut Muslim, apakah Nabi Isa itu dari keturunan Yehuda atau dari keturunan Lewi? Gini, kalau di Quran disebutkan Maryam itu kan dipingit Pak. Di Kristen ada nggak Pak? Maria dipingit di bait suci. Nah, mungkin sebelum sampai ke Oke, ya. di dalam Bible tidak masuk Pak. Tapi ada dokumen sekunder Pak ya. Dokumen sekunder yang dari Kristen bahwa Maria juga dipingit Pak di bait suci. Nah, jadi kayak seperti dipingit itu dijaga atau dijaga gitulah. Iya. Jangan sampai tercemar mungkin. Iya, gitu betul. ya. Betul. Kalau orang-orang Jawa kalau dia mau nikah dia perlu Iya. disterilkan gitu Iya. ya. Nah, ini Pak, ini juga bisa disebut gospel. Nah. Tapi gospel ini tidak masuk dalam Bible. Di gospel ini Maria diceritakan dipingit juga di bait suci. Kenapa dipingit di bait suci? Kalau orang Yehuda tidak dipingit di bait suci, Pak. Kenapa dipingit di bait suci? Karena dia keturunan Harun. Kenapa? Karena suku Lewi itulah yang menjadi imamnya bangsa Israel, ya, betul. kan? Karena dia imam suku Lewi dan keturunannya adalah imam bangsa Israel, makanya mereka yang mengurusi bait suci. Kalau orang suku lain nggak mungkin dipingit di bait suci. Ya. Jadi Maria dipingit di bait suci karena dia keturunan Harun juga, begitu. Cuman ini tidak masuk Bible. Iya, itu belum maka saya bilang belum pernah saya dengar. Ya, jadi ada kemungkinan besar kalau Bapak bilang tadi Injilnya sudah ke Syria atau mana tempat lain, memang pada saat itu diceritakan yang disebut Yesus atau Isa itu adalah orang yang sama, tapi diceritakan oleh kalangan Kristen, ibunya Maria, terus kemudian dia lahir ditaruh di palungan dan segala macam, terus kemudian dia disalib dan diangkat. Bangkit dan diangkat itu dari kalangan Kristen. Kira-kira 6 abad kemudian turunlah Quran. Di Quran diceritakan ternyata sedikit berbeda. Betul. Kemudian baru dinyatakan di Quran Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Ini kan sebuah cerita yang berbeda. Ya, berbeda. Tapi menurut pendapat saya sebenarnya itu menceritakan orang yang sama sebenarnya. Jadi kan tidak masalah kalau orang menceritakan orang yang sama tapi dengan kisah yang berbeda kan boleh-boleh saja. Bisa saja ya. Bisa begitu. Nah, kemudian kata Yesus sendiri Pak. Indonesia kita kenal dengan kata Yesus. Yesus ya. Orang Indonesia mengenal kata Yesus itu kan dari bahasa Inggris. Iya. Jesus. Yesus. Orang bahasa Inggris baru kenal kata Jesus itu masuk ke Bible Pak. Itu baru abad ke-18. Sebelumnya belum ada kata Jesus. Adanya Isos. Isos. Nah, dari Yunani kan bahasa. Dari Yunani. Nah. Jadi sebenarnya pada waktu sosok Yesus atau Isa ini hidup, dia sebenarnya kan nama aslinya kan Iso. Iso. Bukan Yesus kan Pak? Ya.
ya kan? Iso. Kalau Ibraninya dia Yesua. Yesua Hamasia. ya. Kalau di Aramaik, Iso de Mesiho. Ya. Nah, kalau orang kan pada waktu itu kan daerah Palestina itu kan dikuasai oleh Romawi. Iya. Orang Romawi menyebut Iso dengan apa? Isus. Karena dia kan selalu kalau orang Romawi di belakang nama orang tuh Us gitu. Ada S-nya ya. Kalau orang Yunani dengan As gitu. As atau S gitu. Ya, Romawi dengan Us. Makanya Iso jadi Isos. Iya. Itu berlangsung beratus-ratus tahun, Pak. Betul. Baru di abad ke-16 tahun 1524, ini yang saya baca, Pak ya. Nah, Seorang ahli tata bahasa Itali menemukan huruf J. Jadi waktu sampai abad 16 belum ada huruf J, Pak. Jadi ketika dia menemukan huruf J, itu tujuannya adalah untuk memisahkan atau membedakan huruf I dengan huruf J. Huruf I kadang-kadang kan dibaca dengan ya atau ya kan? Isos jadi Yesus dibacanya. Nah, itu dipisahkan dengan huruf sendiri J. Huruf J itu tahun 1524 diciptakan, dipakai untuk menjadi kata Jesus baru tahun 1632, Pak. 1632 di dalam sebuah dokumen pengadilan di Inggris. 1524, 1632, udah 100 tahun lebih tuh. Baru ada kata Jesus. iya. Itu pun belum masuk Bible. Masuk Bible-nya baru di sebuah Bible, saya nggak punya, tapi saya udah tahu. Itu baru masuk Bible ketika ada Bible yang berjudul Thomson, Pak. Thomson Bible ini baru ada kata Jesus di tahun 1750. Berarti baru abad berapa tuh? 18 berarti. Iya. Nah, baru kemudian di Eropa, Bible ada kata Jesus, baru dibawa ke Indonesia. Di Indonesia diterjemahkan dari Bible bahasa Belanda, dari kata Jesus menjadi Yesus. Ya. Jadi kalau abad pertama, ketika sosok Yesus ini hidup, dipanggil Jesus atau dipanggil Yesus, dia nggak akan nengok, Pak. Bisa jadi ya. Betul kan? Iya. Yesus gitu, dia nggak bakal nengok. Tapi kalau dipanggil Iso, baru dia nengok. Karena dia orang apa? Orang Israel, Israel, tapi ya. berdialek Aramaik. Aramaik. Kalau orang Israel berdialek Aramaik kan mereka bahasa sehari-harinya dengan bahasa Aramaik, tapi kalau ibadah di sinagog pakai bahasa pakai Ibrani. Ibrani, ya, Gitu. Jadi kalau kata Jesus dan Isa itu sebenarnya boleh dikatakan secara ilmu bahasa dia hanya sebuah paralelisasi, Pak. Paralelisasi nama gitu. Sama seperti gini. Di Bible yang LAITB kan ada kata Matius. Mati ya. Di Inggris ada nggak Matius, Pak? Ya enggak. Nah, adanya apa? Matthew. Matthew. Di Bible kita ada Markus. Markus ya. Di Inggris Mark. Mark ya. Ada Lukas, di Inggris Luke. Ya. Di Indonesia Yohanes, di Inggris John. apa, Pak? John. John. Iya. Di Indonesia Petrus, di Inggris Peter. Peter ya. Nah, di Indonesia Yakobus, di Inggris apa, Pak? James. James. Iya. Itu kan berbeda jauh sebenarnya. Nah, Ada orang yang sama ya. padahal orangnya sama. Orang yang dimaksud sama. Petrus itu ya Simon Kefas ya. Iya. Simon Kefas Simon- betul ya? Simon kayak ada Kefas atau bukan? Kefas kan? ya. Nah, yang dimaksud orangnya sama, Simon ini. Petrus itu kan apa? Petrus kan sebenarnya kan Bahasa. nama Romawi, Pak. Petrus. Nama aslinya dia dalam batu karang itu kan. Nah, nama aslinya dia kan sebenarnya Simon. Iya, Simon. Tapi dikenal dengan nama Petrus. Petrus kan nama dalam bahasa Romawi. Itu dinamakan oleh Yesus. Aku namakan engkau Petrus. Sekarang Yesus berbahasa Yunani nggak, Pak? Dia waktu dia berkarya pertama kan di daerah wilayah bangsa-bangsa itu kan itu Di Palestina. wilayah wilayah antara bangsa-bangsa itu maksudnya di antara di Galilea Iya. daerah bangsa Ya pokoknya antara Galilea sampai itu Yudea lah. bahasa Yunani ya yang mendominasi di sana kan. Bahasa Yunaninya itu kan bahasa yang digunakan oleh penjajah, Pak. Tapi kan belum tentu orang native-nya berbahasa Yunani. Yesus pasti dia berbahasanya Aramaik. Nah, Iya. ketika di Bible Yesus menamakan Petrus, itu ada hal yang janggal, Pak. Nggak mungkin gitu, orang Aramaik memberi nama orang dengan nama Yunani. Janggal gitu. Seperti halnya orang Jawa memberi nama temannya dengan nama Belanda gitu. Agak lucu gitu, Pak. Jadi sebenarnya karena gospel itu adalah boleh dikatakan yang menulis adalah Petrus kan itu julukan kalau nggak salah ya, julukan daripada si Simon ya. bisa jadi julukan, tapi Julukan karena dia dianggap keras, ya maka batu dia bilang, karang. batu karang. Nah, kan
Petrus itu bukan julukan, Pak. Sebenarnya dia nama. Nama. Nama tapi dalam bahasa Romawi. Nah, Jadi ketika dari Simon menjadi Petrus, kalau itu yang menamakan Yesus itu janggal. Nggak mungkin karena Yesus berbahasa Aramaik. Kecuali kalau yang menamakan orang Romawi baru Petrus gitu. Karena penulisnya dianggap adalah orang-orang yang di luar Palestina, bahkan ada yang mengatakan mereka menulisnya di Roma, makanya itu menggunakan kata Petrus. Jadi menurut saya sih Pak ya, kesimpulannya Yesus dan Isa itu sebenarnya adalah orang yang sama sebenarnya. Cuman diceritakan berbeda dari kalangan Kristen dan Islam. Tapi kan itu bukan berarti gini, tadi kita kembali ke dari suku mana dia itu kan jadi apa fundamental ini kan di situ. Ya. Nah, sekarang kalau dari suku mananya begini, Pak. Saya tadi kan mengatakan bahwa di sini Maria dipingit di bait suci. Saya bilang nggak mungkin orang suku Yehuda dipingit di bait suci. Yang dipingit di bait suci itu hanya orang-orang Lewi karena mereka yang mengurusi bait suci. Gitu. Mungkin Maria masih punya darah keturunan dari Yehuda, betul. Itu melalui jalur salah satu anaknya Daud yang bernama Nathan. Nathan ya. Betul. Ya, Boas, tapi kan dari Boas kan itu. ya Boas. turun dari Daudnya kan turunnya lewat Nathan. Tapi kan turun-turunnya itu kan bukan berarti satu orang darahnya cuma dari satu suku. Bisa aja dia orang Yehuda menikah dengan orang Lewi kan bisa aja. Keturunannya menjadi Maria. Ya kalau mau lihat juga keturunan Yehuda itu, Yehuda kan Boas aja kan dia punya istri kan bukan orang Yehuda kan. Tapi kan tetap laki-laki itu yang dipakai. Nah, masalahnya kan laki-laki yang dipakai, Pak. Nah, sekarang Maria, kenapa dia dipingit di bait suci? Berarti dia lebih kuat dari suku Lewinya. Dari ayahnya mungkin gitu. Yang saya belum pernah dengar ini. Ini Pak di sini. Malah disebutkan di sini, nih ada nih, bahwa ketika dia dinikahkan dengan Yusuf, berapa nih Pak urut? 12 years old. Ya, jadi sudah Syriac has also 12 years. 12 Some tahun. manuscript Umur 12. umur 12 tuh. Some manuscript and the other gospel have 14. 14. Nah, jadi ada gospel-gospel yang menceritakan umur 14 tahun. Yang ini 12 umur 12 tahun. Tapi kan ini tidak masuk dalam Bible gitu aja. Ya, mungkin itu hanya pendapat literatur yang Nih, pendapat-pendapat ini. Mary taken to the temple. Ya. Di satu Nah, Mary abides in the temple. Jadi Maria yang ditaruh di bait suci sudah pasti dia ada keturunan Lewi. Lewi kan leluhurnya Harun dan Musa. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya masih nyambung nih Pak. Bible sebenarnya memprediksikan atau mengindikasikan bahwa Maria itu sebagai keturunan Harun. Quran juga mengindikasikan atau ya istilahnya mengindikasikan Maryam juga keturunan Harun. Iya, kalau Maryam ya. Maryam sama dengan Maria di sini sama. Sama. Maryam yang di Quran berbeda dengan Miriam yang saudara perempuannya Harun. Kalau di Quran disebutkan kenapa Maryam dipanggil wahai saudara perempuan Harun gitu ya. Itu adalah tradisinya bangsa Yahudi yang menyebut orang itu dengan sebutan orang-orang soleh sebelumnya. Jadi karena keturunan gitu. Ketika salah seorang sahabat Nabi namanya Mugoiro datang ke tempatnya orang Kristen di Najran di daerah Yaman, orang-orang Kristen itu bertanya kepada sahabat Rasulullah, kenapa di dalam Quran kamu menyebutkan Maryam saudara perempuannya Harun? Gitu. Nah itu belum sempat dijawab. Ketika sahabat pulang ke Madinah lapor kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab, kenapa kamu tidak katakan kepada mereka bahwa bangsa Israel itu sudah terbiasa menyebut orang dengan nama orang-orang soleh sebelumnya. Jadi artinya Maryam itu adalah keturunan daripada Harun. Oh gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut Bible sendiri ada Bible yang menyebutkan Yesus dan Maria, tapi juga ada Bible yang menyebutkan Isa dan Maryam. Bahkan, ini bahkan lagi nih Pak. Di sini ada Bible yang menyebutkan malaikat Jibril, bukan Gabriel. Ya. Nah ini Pak.
tahun berapa ya gitu. Jadi Nah, nanti kita bisa lihat nih terjemahan tahun berapa nih. 1962. 62 ya. Nah, LAI. Ini LAI loh, Pak. Iya, iya. Nah, di sini nih malaikat siapa nih? Sorry. Nih, malaikat Jibril. Bukan Gabriel. Jadi itu sebenarnya hanya transliterasi bahasa, Pak. Iya bisa jadi translator. Ya. Jibril, Gabriel sama dengan Maria, Maryam, Yesus, Isa itu sebenarnya sama. Merujuk kepada pribadi yang sama. Masa iya kalau Yesus dan Isa berbeda, terus Maryamnya sama, malaikat Jibril dan Gabriel beda? Nggak mungkin, Pak. Itu sama sebenarnya. Jadi hanya penyebutan nama aja gitulah. Contoh Ya, misalnya, gitu. ya tadi yang saya bilang, di sono Peter, di sini Petrus, di sono James, di sini Yakobus. Nah, mungkin yang di Maria atau Maryam yang diterjemahkan pada tahun apa